Selamat, perjanjian 7 tahunmu tinggal 3 hari lagi. Sebentar lagi kamu bisa pulang. Siti, kini Dimas mantan suamimu yang kamu rindukan sudah kembali. Aku juga harus pergi. Jam 10 Hotel Kaisar. Kamu tahu akibatnya jika terlambat. Kak Siti, Kak Dimas sudah kembali. Apa kamu akan segera bercerai dengan Jaka? Aku dan Jaka tidak pernah menikah resmi. Dulu kalau bukan karena Dimas meninggalkanku hingga aku terluka, mana mungkin dia punya kesempatan. Demi mengambil hatiku dan ibu, dia rela melakukan apa saja. Pria yang hanya mengandalkan wanita seperti itu sangat hina. Aku juga tidak akan memanggilnya ayah. Niatnya untuk mengandalkan wanita sudah sangat jelas terlihat. Tetapi, apakah Wijaya benar-benar segitu penurut? Tentu saja. Jaka memang terkenal sebagai si penjilat. Anjing asli saja akan malu dibandingkan dengannya. Tidak percaya? Tunggu saja. Maaf, aku terlambat. Jam 10:05. Jaka Wijaya, kamu menganggap remeh kata-kataku. Jalannya macet. Tidak bisa berangkat 2 jam lebih awal. Buang-buang waktu ibu saja. Aduh Citra, jangan marah-marah. Bagaimanapun juga, dia kan sudah melayani kamu selama 7 tahun. Ya benar juga. Walaupun hanya pengganti yang tidak berarti, tapi lumayan kan? Ayo Kak Jaka, minum ini sebagai permintaan maaf. Maaf, aku alergi alkohol. Lagi pula nanti aku harus menyetir. Aduh, alergi. Kak Siti, pria keluargamu memang luar biasa ya. Sudah menjadi penjilat, segelas saja tidak mau. Lagi pula kalau membuat Siti marah, nanti di rumah malah menderita sendiri. Sudah kukatakan aku alergi alkohol. Lucu banget. Pria dewasa alergi alkohol. Menurutku, kamu tidak mau minum ya? Disuruh minum ya minum. Segelas saja. Jangan sok suci. Minum. Kamu mau aku minum juga? Ibu, lihat dia. Lihat, Citra sampai marah. Jika kamu tidak segera minum, kami tidak akan pernah memaafkanmu. Bukan tidak pernah. Tersisa 3 hari. Begitu waktu yang tiba aku akan pergi sendiri. Apa? Tuh kan, aku bilang juga apa? Asal Kak Siti dan Citra memberi perintah, dia pasti langsung menuruti. Persis seperti anjing. Lihatlah bagaimana dia menjilat. Dia malah menikmatinya. Katanya 3 hari lagi dia pergi. Dia hanya cemburu. Karena tahu Dimas akan kembali. Bisa kita pulang sekarang? Ini pasti halusinasi. Aku bukan Dimas. Mana mungkin Siti bisa cemas karena aku pingsan? Tidak apa-apa, Dimas. Bukan salahmu. Siti, selama 7 tahun ini, aku terpaksa meninggalkan kalian. Tapi aku selalu memikirkan kalian. Aku bersumpah, aku tidak akan keluar negeri lagi. Ternyata cuma halusinasi. Pikirannya hanya tentang Dimas. Dia? Kamu, ke sini. Dimas akan tinggal di sini. Bereskan barang-barangmu. Kenapa masih diam? Dia ayah kandungku. Kamu yang hanya orang asing. Tidak akan menolak, kan? Oh iya, mulai hari ini, kamu pindah ke kamar pembantu. Dimas tidak suka diganggu saat bekerja. Tidak sepertimu yang hanya duduk diam di rumah. Baik. Ayahku lapar. Dia suka makan sup mewah dan tahu iris halus. Kalau tidak bisa selesai dalam 10 menit, tinggal di kamar pembantu pun jangan harap. Ayah, ayo kita dan ibu foto bersama. Kita belum pernah berfoto keluarga. Dia bukan ayahmu. Panggil Om Jaka. Tapi aku tidak kenal ayah yang ibu maksud.
Aku ingin bersama Ayah Jaka selamanya. Tidak apa-apa. Lagian sebentar lagi juga, aku akan kembali ke hidupku yang sebenarnya. Terima kasih, Jaka. Sudah merawat istriku dan anakku dengan baik. Bagaimana kalau kubicarakan dengan Siti? Agar kamu bisa tetap tinggal. Tidak usah. Tidak usah sungkan. Ada apa? Siti, jangan salahkan Pak Jaka. Aku yang tiba-tiba pulang. Wajar jika Pak Jaka marah padaku. Dia tidak berhak marah padamu. Kami ibu dan anak tidak pernah mengakuinya. Pengganti yang berhati jahat. Kamu tak akan pernah bisa menyaingi ayahku. Citra, di dalam kulkas? Ayah Jaka, ada apa? Tidak apa, tanganku terluka. Ayo, biar ibu mengantarmu ke dokter. Ayah Jaka tidak boleh kenapa-kenapa. Citra, Sudahlah, kita makan di luar saja. Jaka, ganti bajumu dengan yang pantas. Kita pergi bersama. tidak perlu. Dia tidak pernah menolakku. Siti, Aku merawat keluarga ini selama 7 tahun. Kukira setidaknya ada rasa sayang antara kita. Ternyata, aku hanya badut. tuan rumah laki-laki di rumah ini hanya bisa aku. Tinggal 2 hari lagi. Bertahan sedikit lagi. Aku mau pergi dinas. Kamu masih sempat jalan-jalan. Kalau tidak ada Dimas, tidak tahu siapa yang akan merawat Citra. Kamu pakai uang ibuku untuk beli apa lagi? Ini semua perlengkapan untuk dinasmu. Siti sekarang cukup diurus olehku. Sayang, ayah ajak makan makanan Prancis ya. Hore! Aku sudah bosan dengan makanan buatan dia. 2 hari ini, urus rumah baik-baik. Jangan cari masalah. Atau kamu tahu akibatnya. Aku tidak ingin kejadian seperti kemarin terulang. Jaka Wijaya, kamu itu seperti sampah ini. Tidak berguna. Ibu selalu larang aku main air. Ayah memang baik. Dimas, Citra tidak bisa berenang. Kamu mau membunuhnya. Citra, ayo naik. Penakut jangan jaga anak. Cengeng sekali. Pantas Citra tidak suka padamu. Siapa yang mau hidup dengan orang bodoh sepertimu? Orang kolot suka ngotor banget. Ayah, abaikan saja dia. Biarkan jadi penakut sendirian. Baik, Pelabun jelek ini menyebalkan. Ayah, bantu aku lepaskan ini. Tidak boleh. Citra, kamu belum bisa berenang. Jangan seperti ini. Aku benci kamu. Pergi. Jangan ganggu aku. dengar. Anak saja merasa kamu mengganggu. Citra ini wanita tangguh. Tidak perlu ini. Ayo, Pegang dengan kuat. Pegang erat. Aku mau ambil bebeknya. Citra! Citra!
Tolong. Tolong. Citra! Citra! Obatku mana? Siti sekarang cukup diurus olehku. Halo Lufti, suruh Jaka mengantar obatku. Kabar buruk Bu Siti, Nona kecil celaka. Apa? Apa yang terjadi? Siti, salahkan aku saja. Salah aku yang membiarkan Citra main air. Tapi aku tidak menyangka. Jaka Wijaya dia! Dia bagaimana? Dia melihat aku dan Citra bermain. Tiba-tiba menyerbu, mendorong Citra ke kolam yang dalam. Aku tidak bisa mencegahnya. Dimas, jangan asal tuduh. Siti, aku menganggap Citra seperti anakku sendiri. Mana mungkin aku menyakitinya? Dia yang melepas pelampung Citra. Citra? Citra, katakan pada ibu, siapa yang mendorongmu? Citra, jawablah. Itu... Jangan tekan dia. Aku pergi saja. Dia bilang jika aku celaka, ayah akan meninggalkan ibu lagi. Dan dia bisa terus jadi tuan rumah ini. Aku tidak. Citra, kenapa kamu berbohong? Ayah tolong aku. Citra jangan takut. Ayah di sini. Jaka Wijaya, sebenci apapun kamu padaku, serang saja aku. Kenapa harus menyakiti anak 6 tahun? Jika Citra celaka, aku takkan pernah memaafkanmu. Citra Supratman, lihat mataku dan katakan lagi. Sebenarnya siapa yang menyakitimu? Di depan Siti, kamu masih berani memanipulasi anak. Citra, kamu jelas-jelas berbohong. Siti, Citra sampai segitu ketakutan. Dia bahkan tega pada anak 6 tahun. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Dimas, kamu memutarbalikkan fakta, tidak takut dapat karma. Sudah cukup Jaka Wijaya. Dimas adalah ayah kandung Citra. Mana mungkin dia menyakiti anaknya sendiri? Pengawal! Mulai hari ini, Jaka Wijaya dilarang masuk ke rumah ini. Dan jangan beri dia makanan atau minuman. Sampai dia mengakui kesalahannya. Baru boleh diberi makan. Siti, Bu Siti, aku benar-benar tidak melakukannya. Kalau tidak percaya, cek rekaman CCTV. Kenapa masih diam saja? Bawa dia pergi! Kenapa kamu tidak bisa percaya padaku sekali saja? Sampah. Yuli, jangan tidur. Minggir, minggir! Keluarga menunggu di sini. Keadaannya tidak baik. Mohon bersiap mental. Anak baik. Aku bisa menyelamatkan mereka berdua. Apa yang kamu katakan itu benar. Tapi ada syaratnya. Yuli dan Yolanda terluka hingga menjadi seperti ini karena menyelamatkanku. Asal kamu bisa menyelamatkan mereka, aku rela melakukan apa saja. Kamu pergi ke kota Kaisar, merawat direktur grup Supratman, Siti, dan putrinya, Citra, selama 7 tahun. Setelah 7 tahun, kamu akan bebas. Baik, aku setuju. Bertahan sedikit lagi. Jaka Wijaya, kamu segera bisa pergi dari sini. Kembali ke rumahmu yang sebenarnya.
menyelamatkan Yuli dan Yolanda. Aku sudah cek rekaman CCTV. Kamu memang tidak bersalah. Tapi Dimas juga tidak sengaja. Aku maafkan kamu. Kamu boleh tetap tinggal di rumah ini. Apa yang kamu tertawakan? Citra masih kecil dan belum mengerti. Kamu sudah merawatnya 7 tahun. Kamu tidak bisa sedikit lebih besar hati ya? Citra ingin kue buatanmu. Buatkan sekarang dan segera bawa untuknya. Kalau tidak... Baik. Tinggal 1 hari lagi. Apa maksudmu sehari 2 hari? Tidak apa-apa. Aku akan buatkan kue untuk Citra. Ayah, aku menang taruhan loh. Citra hebat sekali. Orang seperti dia hanya berani pada yang lemah. Semakin kamu galak padanya, dia akan semakin patuh. Kamu buta ya? Aku duduk di sini. Kamu tidak lihat, tidak bisa menyuapiku. Citra, lihat, dia lucu ya. Seperti badut sirkus. Aku suapin kamu. Sekarang aku tidak mau makan. Pergi sana. Jangan ganggu aku makan. Pak Jaka, maaf, Citra kami masih kecil. Emosinya masih labil. Kenapa diam saja? Bersihkan ini. Citra, tidak jadi makan kue ya? Ibu belikan kue baru untukmu. Aku mau rasa stroberi. Rasa durian wanginya enak sekali loh. Aku tidak mau. Aku mau rasa stroberi. Rasa durian. Aku mau rasa stroberi. Rasa durian. Ternyata hari aku pergi itu, kebetulan hari ulang tahunku. Pesta Kota Kaisar lantai 5. Bawa obat penawar mabuk. Sepertinya ulang tahun ini juga tidak bisa dirayakan. Sudah siap? Pak Tua, jam 12 malam ini aku sudah selesai memenuhi syarat yang aku janjikan ke kamu. Saat itu, tolong jemput aku di Hotel Kaisar lantai 5. Baik. Siti ingat, hari ini ulang tahunku. Pak Jaka, akhirnya kamu datang. Katanya hari ini juga ulang tahun Pak Jaka. Kebetulan. Sama dengan hari ulang tahun White. Ah, hadiah-hadiah itu Siti dan Citra siapkan untuk White. Bagaimana kalau kamu bawa beberapa? Tidak perlu, terima kasih. Pak Jaka, ini adalah kue ala Prancis yang sengaja Siti siapkan untukku. Dia khawatir aku baru pulang tidak terbiasa dengan makanan lokal. Mau coba? Pak Jaka? Apalagi yang dia rencanakan? Aku tidak suka kue.
Apalagi dari luar negeri. Simpan saja untukmu sendiri. Pak Jaka tidak menghargaiku atau tidak menghargai Siti. Jangan merusak suasana karena cemburu. Nanti Siti suruh kamu berlutut di luar lagi, tanpa makan minum. Pak Jaka, Tenang, kalian tidak akan dapat kesempatan lagi. Pak Jaka, aku paham kamu tidak mau merayakan ulang tahun bersama White, tapi kenapa kamu memukulku? Siti, Kamu bebek saja. tidak apa-apa. Jaka, apa aku kurang menghukummu kemarin? Ayah baik hati mengundangmu merayakan ulang tahun. Kamu malah pukul dia. Mau aku laporin ke polisi? Aku tidak memukulnya. White, kamu kenapa? Dimas, ada apa? White sudah mati. Kue itu sebenarnya dibuat supaya Siti mikir Jaka racunin aku. Tidak kusangka. Kamu yang membunuh White. Kamu yang membunuh White. Apa yang terjadi di sana? Sepertinya itu si sampah yang numpang di rumah Bu Siti, meracuni anjingnya Pak Dimas. Kenapa sejak Dimas kembali kamu menjadi seperti ini? Kamu sekarang licik dan jahat. Kamu juga mencurigaiku. Sudah jelas itu kamu. Pantas saja. Kamu menolak kue ini. Aku menolak karena Dimas dia. Jadi yang mau kamu racun sebenarnya adalah aku. Dimas. Ayah yang membunuhmu. Ayah, Citra, jangan menangis. Siti, bertahun-tahun di luar negeri tidak bisa menemuimu. White yang menemaniku. Dia seperti anak keduaku. Menurutku, nyawa bayar nyawa. Kalau tidak bisa bunuh langsung, beri dia pelajaran. Dia harus bayar dengan darah. Bayar dengan darah. Satu nyawa bayar satu nyawa. Potong dia. Bayar dengan darah. Jaka Wijaya, sampai sekarang kamu masih tidak mau mengakui kesalahanmu. Bukan aku. Ngapain aku mengaku? Baik. Pengawal, siapkan hukuman keluarga. Nenek moyang bilang, orang baru sadar kalau sudah merasakan sakit. Jaka Wijaya, jangan lupa. Bagaimana caramu masuk keluarga ini dulu? Dimas, White adalah anakmu. Kamu mau hukum dia seperti apa? Merangkaklah. Pelan-pelan. Baik. Jaka Wijaya, melangkahlah ke sini. Iya. Tinggal 5 menit lagi. Jaka Wijaya. Sebentar lagi selesai. Jaka Wijaya, kamu tetap tidak mau mengakui kesalahan. Aku salah menilaimu. Dimas, lanjutkan. Bagus.
Perebut tidak tahu malu. Waktu memanfaatkan Bu Siti dulu, tidak menyangka akan seperti ini kan? Pak Dimas, jangan lembut. Ini utangnya padamu. Dipukul sampai cacat juga kontribusimu untuk masyarakat. Beraninya kamu masih ngotot tidak mau pergi. Beraninya kamu mendekati Siti. Sampah seperti kamu yang tidak punya latar belakang. Sebaiknya kamu mati saja. Yang aku tidak mau. Kamu punya hak apa buat dapetin itu? Brengsek. Ini semua karma yang pantas untukmu. Siti, tak kusangka pertemuan terakhir kita akan seburuk ini. Pertemuan terakhir? Kurang hukuman rupanya. Hajar dia! Hajar dia! Bagus. Jaka Wijaya, aku tanya kamu terakhir kalinya. Kamu mau mengaku atau tidak? Hajar dia! Hajar dia! Hajar dia! Hajar dia! Aku akan menghajarmu hari ini. Berhenti! Berhenti! Pak Jaka, kami akan membawamu pulang. Perjanjian 7 tahun akhirnya selesai. Jaka, apa lagi yang kamu lakukan? Siti, tidak. Bu Siti, di tempat umum begini, jangan menarik-nariku. Nanti kalau ada yang salah paham lagi, nyawaku tidak cukup buat kamu main-main. Jaka, kamu mau kemana? Jaka Wijaya? Pak Jaka pasti dendam karena tadi aku memukulnya. Jadi, sekarang dia ngambek. Om Jaka, kamu tidak punya rumah. Kamu mau jadi gelandangan? Jaka, kamu membuat Citra jatuh ke air dan membunuh Wai. Dimas hanya memberimu hukuman kecil. Sekarang kamu mau kabur begitu saja. Tidak bisakah kamu bertanggung jawab? Dimas, kue beracun itu sebenarnya bagaimana? Kamu sendiri yang tahu. Dan kamu, Siti. Ingatlah, aku tidak pernah berutang apapun padamu. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jaka Wijaya adalah suamiku. Kamu punya hak apa untuk membawanya pergi? Sepengetahuanku, kalian tidak menikah secara resmi. Jadi kemana Pak Jaka pergi? Bukan urusanmu. Kalau kamu pergi, siapa yang kukendarai? Jaka Wijaya, kalau kamu berani melangkah keluar, jangan harap bisa kembali ke keluarga Supratman. Baik, Bu Siti. Kamu tidak boleh pergi. Kalau kamu pergi, siapa yang akan merawatku? Citra, jangan khawatir. Ini pasti caranya untuk menghindari hukuman. Tidak lama lagi, dia akan kembali menjadi pengasuhmu. Anak baik, aku bisa menyelamatkan mereka berdua. Pak Tua. Masuk. Perjanjian yang kita sepakati dulu, sudah kamu penuhi dengan baik. Aduh, tidak kusangka kamu sampai terluka seperti ini. Aku akan menyuruh Lutfi mengantarmu ke rumah sakit. Terima kasih. Sebelum pergi, bisakah kamu membantuku? Katakan.
Tolong kumpulkan bukti bahwa Dimas memfitnah dan menyakitiku sebanyak mungkin. Serahkan pada Siti dan putrinya. Anggap saja hadiah perpisahanku untuk mereka. Jaka tidak punya sanak saudara di kota Kaisar. Dari mana asalnya orang-orang itu? Akhir-akhir ini dia terus ngomong soal 3 hari 2 hari. Sebenarnya... Ini semua salahku. Aku yang mengacaukan segalanya. Dan membunuh White. Dimas, tenang saja. Jaka tidak punya tempat untuk pergi. Saat dia kembali, akan kubuat dia bertanggung jawab. Tidak apa, Siti. Meski dia tidak pulang atau minta maaf, aku akan memaafkannya. Tidak boleh, Ayah. Saat dia kembali, kita harus buat dia minta maaf. Sampah pengganggu. Sebaiknya, kamu tak usah kembali. Aku ingin makan telur buatan kamu lagi. Baik, ayah akan membelikan untukmu. Ada apa, Siti? Jaka Wijaya di mana? Mungkin dia sedang istirahat. Jaka Wijaya, siapa yang mengizinkan kamu? Ajaib sekali. Citra langsung berhenti menangis saat kamu pegang. Tenang saja Siti, yang aku belum bisa aku akan belajar. Aku akan merawatmu dan Citra dengan baik. Apa yang terjadi, Siti? Jaka menghilang. Pak Jaka, kami akan membawamu pulang. Pulang? Ke rumah mana? Bukankah Jaka sudah tidak punya orang tua? Sepertinya Pak Jaka sudah kembali. Pasti dia sudah sadar dan datang untuk minta maaf. Kalau tidak begitu, dia mau kemana lagi? Ayo kita lihat. Halo Nona Siti, ini ada video dari seorang pria bernama Wijaya dikirim untuk Anda. Tolong ditandatangani. Video? Baik, terima kasih. Ibu, pria jahat itu mana? Kenapa tiba-tiba ada kiriman seperti ini? Siti tidak boleh melihat ini. Siti, benda asing begitu, mending jangan dilihat. Siti Supratman, ada beberapa hal yang harus kusampaikan. Siti, sepertinya baterainya habis. Apa maksud Jaka? Dia tidak mungkin pergi begitu saja. Jaka Wijaya berani mengancamku. Tunggu saja ya. Sayang, kondisi tubuhmu masih ada yang tidak nyaman. Tidak ada. Kalau ada yang tidak enak, langsung bilang ke tante. Baik. Nanti setelah kamu sembuh, kita pulang ke rumah. Om Jaka? Jaka. Jaka. Kupikir aku tidak akan ketemu kamu lagi. Aku janji akan melindungi kalian. Mana mungkin aku bikin kalian tidak bisa ketemu aku. Selama ini, kamu sudah berjuang keras. Jaka, terima kasih. Aku yang harus berterima kasih.
Ini benar-benar keajaiban. Benar, berkat Pak Jaka menemukan Bu Siti dan diobati langsung olehnya, jadi tercipta dua keajaiban sekaligus. Om Jaka, kamu sudah terlalu banyak berbuat untukku dan Tante. Gimana kalau kamu jadi suami tanteku saja? Maksud Yolanda adalah dia sejak kecil tidak punya ayah. Dia ingin punya ayah. Gimana kalau kamu jadi ayah angkatnya? Baik. Mulai sekarang aku ayah Jakamu. Hore, akhirnya aku punya ayah. Jaka, sebentar lagi grup Kusuma akan mengadakan pesta. Pertama, untuk merayakan kesembuhanku. Kedua, untuk persiapan aku mengambil alih grup. Tapi, percayalah padaku. Kita pasti akan baik-baik saja, kan? Pasti akan baik-baik saja. Jaka! Siti, tadi kamu memanggilku. Iya. Sebentar lagi aku ada rapat. Tolong pilihkan baju untukku. Siap. Banyak sekali. Siti, pakai yang mana? Kalau mau meeting klien pakai yang ini saja, sopan dan elegan. Ikat untukku? Iya. Siti, aku kurang bisa. Biar aku saja. Ayah sarapannya mana? Citra, ayah tidak bisa masak. Bagaimana kalau kita sewa asisten rumah tangga? Aku tidak mau. Masakannya tidak enak. Tenang, aku lihat dulu isi kulkas. Kalian mau makan apa setiap hari? Lepaskan saja nurse dari kotaknya. Aku yang akan masak. Ibu makan juga. Nanti setelah antar Citra ke sekolah, beli bahan makanannya. Baik. Oh iya, sekolah Citra di mana ya? Sudah, suruh supir saja yang antar. Baik. Ibu, aku mau Paman Jaka pulang dan masak untuk kita. Siti, Jaka hilang lama sekali. Jangan-jangan dia sudah punya yang baru. Aku tidak setuju. Maksudku, dia belum minta maaf padamu. Aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kamu baik sekali padaku. Halo, Jaka Wijaya, kamu pergi kemana? Aku peringatkan kamu segera kembali, kalau tidak... Bu Siti. Ada apa? Ada kabar dari keluarga Kusuma di kota Rimba, Nona Yolanda. Bu Yuli sudah sembuh. Akan ada pesta dalam beberapa hari. Harus kita mempersiapkan sesuatu. Terbangun setelah koma begitu lama. Baik, belilah hadiah yang pantas. Konon katanya pesta ini kekasih hati Bu Yuli juga akan hadir. Bagaimana kalau kita ikut membantu? Pilih yang mahal dan bermutu. Dan cari tahu di mana Jaka Wijaya sekarang. Baik. Lihat, itu orang terkaya di kota Kaisar. Bu Siti Supratman kan? Cantik sekali. Jangan-jangan pria di sebelahnya adalah pria yang mengikuti Bu Siti selama 7 tahun itu. Masa sih? Penjilat seganteng itu? Ini pasti cinta pertamanya Bu Siti. Katanya baru kembali dari luar negeri. Benar-benar melebihi rumor. Pantasan Bu Siti tak bisa melupakannya. Wah, Bu Siti. Anda datang jauh-jauh ke kota Rimba untuk pesta ini. Sungguh dedikasi yang luar biasa. Semangat kerja Anda patut kami contoh. Dalam dunia bisnis, kerjasama yang saling menguntungkan itu penting. Apalagi Bu Yuli sudah sembuh, saya turut bersuka cita.
Sebagai sesama wanita, saya memang harus begitu. Ini siapa? Oh, halo. Saya adalah... Dia adalah temanku, Dimas. Oh, malam ini bukan hanya Bu Siti bawa pendamping, konon teman masa kecil Bu Yuli juga akan hadir. Katanya sih, tidak hanya tampan, tapi juga sangat berbakat. Mereka berdua pasangan yang serasi. Mungkin pendamping Bu Siti akan kalah. Hadirin sekalian, selamat datang di Pesta Pewarisan Grup Kusuma. Pertama-tama, mari kita sambut Bu Yuli dan teman masa kecilnya, Pak Jaka, tampil bersama. Mari kita beri tepukan. Pak Jaka? Mari kita berikan tepukan. Wah, luka Bu Yuli sembuh sangat cepat. Tidak terlihat bekas kebakaran sama sekali. Bahkan terlihat lebih cantik. Tetapi mengapa dia memegang sikat bunga mawar? Konon ini persiapan Bu Yuli untuk teman masa kecilnya Pak Jaka. Dia ingin berterima kasih di depan semua orang hari ini. Katanya dia juga akan melamar. Wah, sangat romantis. Sebagai wanita, aku juga berjatuh cinta pada Bu Yuli. Bu Yuli punya teman masa kecil yang setia. Mengapa aku tidak tahu? Ibu, apakah Pak Jaka yang mereka maksud adalah ayah Jaka? Citra, jangan bicara sembarangan. Ibu masih marah karena Pak Jaka pergi tanpa pamit. Mengapa mendengar sebutan Pak Jaka terasa sangat tidak nyaman? Terima kasih kepada semua yang hadir dalam pesta malam ini. Selama saya sakit, saya ingin berterima kasih kepada seseorang. Karena dukungannya, saya bisa bangkit dan memulihkan bisnis dalam waktu singkat. Bu Yuli, daripada berbicara panjang lebar, lebih baik kita lihat langsung wajah teman masa kecil ini. Ya, kami tidak sabar. Siapa gerangan orang beruntung yang mendapat perhatian Bu Yuli? Benar-benar ayah. Jaka Wijaya. Jaka Wijaya, benarkah ini dirimu? Mengapa kamu terasa begitu asing bagiku? Pantas saja menjadi teman masa kecil Bu Yuli. Sungguh tampan dan berwibawa. Gayanya membuatku mengira dia adalah anak orang kaya dari drama pendek. Ayah sangat tampan. Aku ingin dia menjadi ayahku. Citra, jangan nakal. Bukankah kamu paling menyayangi ayah? Ayah bahkan tidak bisa memasak. Aku tidak mau ayah lagi. Citra, ayo makan. Kamu? Aku tidak mau makan masakanmu. Rasanya tidak enak. Jaka Wijaya, bukankah kamu sudah menghilang? Mengapa sekarang muncul lagi? Siti, tadi pembawa acara memperkenalkannya sebagai teman masa kecil Bu Yuli. Bu Yuli juga berkata selama ini dia selalu setia mendampinginya. Apakah ini alasan Pak Jaka pergi tanpa pamit? Penampilanmu hari ini juga sangat tampan. Pilihan Bu Yuli bagus. Jaka Wijaya, kuharap kamu hanya sedang bermain strategi tarik ulur. Apakah Pak Jaka sudah menemukan pengganti? Ah, tidak. Tampaknya hubungan Pak Jaka dan Bu Yuli sangat baik. Apakah selama ini Pak Jaka bersama Siti hanya berpura-pura? Jaka, apa maksudmu? Kamu pikir dengan begini aku akan berubah pikiran? Memohon kamu kembali. Bu Siti, aku tidak mengerti maksudmu. Yang menjadi fokus hari ini adalah Bu Yuli. Kurasa Bu Siti sebaiknya tidak membuat suasana menjadi tidak nyaman. Tidak mengerti? Bukankah kamu sudah memperhitungkan aku akan hadir di pesta ini? Kamu sengaja berubah penampilan dan muncul di sini. Lalu meminta Bu Yuli membantu berakting. Agar aku cemburu dan memaafkanmu. Tampaknya ada kesalahpahaman di antara kita. Jangan terlalu narsis. Panggilan wanita narsis tidak enak didengar.
Baiklah, berani tidak kamu ngomong pada semua orang apa hubungan kita sebenarnya? Bu Siti, Jaka sekarang adalah orangku. Kumohon hormati pilihannya. Orangmu? Jaka Wijaya, sejak kapan kamu jadi berandal seperti ini? Siti, apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Sudah kukatakan, aku tidak berutang apapun padamu dan tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Siti, jangan marah. Jika Pak Jaka sudah memiliki kehidupan baru, kita seharusnya mendoakannya. Diam. Ayah, kamu benar-benar tidak mau aku lagi. Aku tidak mau ayah jahat ini lagi. Kita bisa hidup bersama. Dulu, kamu hanya menginginkan ayah ini. Sekarang hanya sesuai dengan keinginanmu saja. Jangan. Jangan. Kamu berjanji akan menemaniku selamanya. Ayo pergi. Jaka Wijaya, benarkah kamu bukan lagi milikku? Jaka Wijaya, dengan hak apa semua orang memujamu? Aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Siti, kamu gila. Yuli, kamu tidak apa-apa. Aku tidak tahu kapan aku menyinggung Bu Siti. Sebagai pewaris grup Kusuma, pria mana yang tidak bisa kamu dapatkan? Haruskah kamu merendahkan diri merampas milik orang? Siti Supratman. Yuli, sebelum kamu sembuh ada kesalahpahaman antara aku dan Bu Siti. Sekarang, biarkan aku yang menyelesaikannya ya. Tapi... Tenang saja, aku bisa menanganinya sendiri. Tentu aku percaya padamu. Jaka Wijaya, kamu benar-benar tidak pandang bulu. Sampai-sampai memilih orang sakit begini. Dengan siapa aku bersama adalah urusanku. Tidak perlu Bu Siti ikut campur. Bersama? Kamu bersamanya? Selama kamu menghilang, kamu bersama orang sakit ini. Siti, jaga mulutmu. Ayah, siapa tante ini? Dia bukan ayahmu. Dia bukan ayahmu. Dia memanggilmu apa tadi? Jangan ganggu ayahku. Ayah? Sudah kukatakan dia bukan ayahmu. Jaka Wijaya, aku benar-benar tidak tahu kapan kamu punya anak sebesar ini. Siti, aku tidak ingin menyakitimu. Lepaskan tanganmu. Citra, bawa dia keluar dulu. Kami ada urusan orang dewasa. Ayo. Siti, sudah cukup keributanmu. Aku yang bikin keributan. Jaka, jelas-jelas kamu yang membuat masalah. Kamu menghilang begitu lama. Mendekati keluarga Kusuma. Kembali dan memberiku kejutan besar ini. Aku tidak mengerti maksudmu. Tidak mengerti? Mungkin saat masih bersamaku, kamu sudah berselingkuh dengan Yuli. Siti, tolong jaga mulutmu. Kamu membela dia dan memarahiku. Dulu kamu tidak pernah begini. Dulu kamu tidak akan berani sedikit pun melawanku. Jaka Wijaya yang dulu sudah mati. Jika kamu merindukannya, cari saja di antara orang mati.